Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Adi Saputra, STMkom dari jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Haloleo. Berikut ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah dalam proses Tridharma Pendidikan dan Pengajaran untuk salah satu mata kuliah yang kami ampu, yakni mata kuliah Logika Fazi. Mata kuliah Logika Fazi ini merupakan salah satu mata kuliah pilihan minat pada jurusan Teknik Informatika Universitas Haloleo, khususnya untuk bidang peminatan komputer cerdas dan juga visualisasi. Mata kuliah Logika Fazi ini berbobot 3 SKS dan diajarkan pada semester 7, di mana saya selaku salah satu dosen pengampu mata kuliah tersebut berpartner dengan Ibu Ika Purwantiningrum, SSI MCS. Adapun pada mata kuliah Logika Fazi ini ada 5 capaian lulusan prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini, yakni CPL Sikap 7, CPL Pengetahuan 2, CPL Kemampuan Umum 1, CPL Kemampuan Khusus 15, dan CPL Kemampuan Khusus 18. Di mana secara khusus mata kuliah Fazi ini diharapkan mahasiswa mampu menganalisis penalaran dan inferensi berbasis komputer cerdas dan juga mampu mengembangkan perangkat lunak yang intelijen seperti sistem pakar, image recognizer, prediction system, dan juga data miner. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah ini itu berjumlah 6 CPMK, yakni masing-masing yang pertama adalah mahasiswa mampu menunjukkan sikap yang menjunjung nilai norma dan etika akademik. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami konsep kecerdasan buatan, konsep dasar logika Fazi, dan juga membership function. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis konsep Fazi inferensi, sistem, dan juga defasifikasi. Yang keempat, mahasiswa mampu mengimplementasikan jenis-jenis Fazi, diantaranya ada Fazi Sukamoto, Fazi Mamdani, dan juga Fazi Sugeno pada sistem komputer dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Yang kelima, mahasiswa mampu mengimplementasikan Fazi Clustering, Fazi Database, dan juga Fazi Multi Attribute Decision Making atau MADM dengan menggunakan bahasa pemrograman MATLAB dan juga Python. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu memecahkan masalah dengan mengimplementasikan Fazi dalam bentuk sistem komputer berbasis logika Fazi itu tadi sendiri untuk memecahkan masalah baik secara individu maupun secara berkelompok. Mata kuliah Logika Fazi ini juga memiliki kemampuan akhir tahapan belajar atau sub CPMK berjumlah 18, di mana masing-masing sub CPMK ini sudah disesuaikan dengan kebutuhan dari setiap pembelajaran dan juga pertemuannya. Kemudian deskripsi singkat dari mata kuliah Logika Fazi ini. Jadi mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang memberikan bekal kepada mahasiswa, khususnya pada mahasiswa dalam program minat komputasi cerdas dan visualisasi, tentang suatu cara untuk memetakan permasalahan dan input menuju output yang diharapkan. Dan Logika Fazi ini juga dapat digunakan untuk memecahkan masalah dalam berbagai bidang computing, mulai dari klasifikasi, clustering, prediction, database, dan juga sering dikombinasikan dengan algoritma lain ataupun dikombinasikan dengan perangkat keras lainnya seperti mikroprosesor dan juga mikrocontroller. Adapun bahan kajian atau materi pembelajaran untuk mata kuliah Logika Fazi ini berjumlah 9. Yang pertama yakni pengantar kecerdasan buatan dan konsep dasar Fazi, klasifikasi Fazi dan penerapan Fazi pada kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah teori logika Fazi, operator Fazi, himpunan Fazi, dan implementasi Fazi. Yang ketiga adalah fungsi keanggotaan Fazi. Yang keempat yakni Fazi inference system dan defasifikasi. Yang kelima Fazi Sukamoto, Sugeno, dan Mamdani. Yang keenam Fazi clustering dan juga Fazi K-means. Yang ketujuh Fazi database, Fazi Tahani, dan Fazi Umano. Yang kedelapan Fazi Multi Attribute Decision Making. Dan yang kesembilan adalah aplikasi sistem cerdas dengan menggunakan bahasa pemrograman MATLAB dan juga Python. Mata kuliah Logika Fazi ini sendiri memiliki bobot 3 SKS
Nah, untuk pembelajarannya itu dilakukan secara blended learning, yakni luring dan juga daring. Secara luring, mata kuliah ini melakukan tatap muka di kelas dengan berbagai jenis bentuk pembelajaran, metode pembelajaran, dan juga penugasan mahasiswa, mulai dari kuliah kolaboratif learning, diskusi, belajar mandiri yang dilakukan oleh siswa, dan selalu memberikan penugasan terstruktur baik secara individu maupun secara berkelompok. Adapun pembelajaran daring itu diakses melalui e-learning Universitas Haluoleo dengan alamatnya adalah di www.igreen.uho.ac.id, di mana pada e-learning tersebut mahasiswa dapat mengakses materi kuliah dan juga mengunggah tugas, baik itu tugas individu maupun tugas kelompok dapat diunggah melalui e-learning yang telah disediakan oleh Universitas Haluoleo. Adapun sistem penilaian untuk mata kuliah logika fazi ini terdiri dari penilaian 20% tugas, 30% mid, dan 50% adalah project final. Dikarenakan pada mata kuliah logika fazi ini merupakan salah satu mata kuliah dengan tipe PJBL atau Project Based Learning, sehingga pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan mampu menghasilkan perangkat lunak yang merupakan tugas proyek dari masing-masing mahasiswa untuk dipresentasikan pada final mata kuliah logika fazi. Baik, berikut ini adalah video pembelajaran tatap muka atau secara luring mata kuliah logika fazi, tepatnya untuk pertemuan 2 pengantar logika fazi yang diadakan di jurusan Teknik Informatika Universitas Haluoleo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Siang, Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang semuanya ya. Siang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Oke. Alhamdulillah, jadi pada hari ini, hari Rabu, kita masih diberikan lagi kesempatan untuk hadir ya, mengikuti perkuliahan masih sama dengan mata kuliah logika fazi ya. Nah, pada hari ini adalah hari pertemuan kedua ya. Nah, sebelum kita masuk mungkin ke pokok bahasan pada hari ini, kita akan absensi dulu ya. Jadi silakan mengakses masing-masing akun Siakat Betanya ya. Silakan akses Siakat Betanya. Nah, kemudian silakan scan QR code yang tertera pada layar di depan ya. Oke, datanya sudah masuk semua ya. Nah, pada hari ini karena pertemuan kedua ya, ada yang masih ingat apa yang kita pelajari pada pertemuan pertama kemarin? Oke, silakan Hadijah. Apa yang kita pelajari pada pertemuan pertama kemarin? Baik, yang pertemuan pertama kemarin kita membahas tentang pengantar kecerdasan buatan, di mana kecerdasan buatan itu merupakan sebuah bidang ilmu komputer yang mempelajari tentang bagaimana sih kita memecahkan masalah menggunakan pemikiran manusia, tapi itu diimplementasikan dalam bentuk pemrograman ataupun mesin. Ya, jadi mesin tersebut itu bisa belajar sendiri, mengenali pola sendiri, dan melakukan hal-hal lainnya seperti manusia lakukan. Oke, terima kasih ya Hadijah. Jadi tadi ya definisi dari kecerdasan buatan itu sendiri ya. Nah, pada pekan lalu juga di pengantar kita sudah mempelajari beberapa jenis metode pada bidang kecerdasan buatan. Ada yang masih ingat apa saja? Oke, silakan Safal. Oke, baik. Untuk beberapa metode yang dipelajari pada pertemuan minggu lalu itu ada pattern recognition, image processing, computer vision, expert system, sama fuzzy logic. Oke, terima kasih ya. Jadi benar sekali bahwasannya kecerdasan buatan itu memiliki banyak bidang atau banyak metode ya. Nah, salah satunya yang akan kita pelajari lebih spesifik lagi dalam mata kuliah ini selama 1 semester ke depan, yakni terkait logika fazi. Nah, pada hari ini kita akan belajar terkait konsep dasar logika fazi. Nah, sebelum memulai ke sana, saya akan memberikan sedikit mengutip ya dari sebuah perkataan yang disampaikan oleh salah satu tokoh kita, yakni Bapak B.J. Habibie,
yakni bahwasannya apabila kamu memutuskan untuk menekuni suatu bidang, jadilah orang yang konsisten pada bidang tersebut. Dan itu adalah kunci keberhasilan yang sebenarnya. Jadi kalau misalnya teman-teman memang sudah memilih bidang kecerdasan buatan, ternyata di dalamnya itu ada banyak lagi ya. Ada yang belum disebutkan tadi, ada deep learning juga gitu ya, ada juga sistem temu kembali informasi. Nah, nanti mana yang menjadi minat kalian itu yang ditekuni, mungkin bisa menjadi penelitian atau riset untuk tugas akhirnya, dan nanti di akhir bisa untuk ketika masuk ke dunia kerja ya. Oke, mahasiswa sekalian, untuk hari ini ya bisa dilihat bersama bahwa pokok bahasan kita itu ada teori dasar logika fuzzy, kemudian konsep logika fuzzy pada barang sehari-hari. Nanti kita ini akan membuat kelompok kecil, kemudian kita mendiskusikannya ya. Kemudian himpunan fuzzy, variabel fuzzy, serta operasi dasar himpunan fuzzy. Nah, pada akhir perkuliahan ini, saya mengharapkan kalian selaku mahasiswa itu sudah memiliki pengetahuan, bukan hanya pengetahuan, tapi juga skill baru atau kemampuan baru ya. Walaupun hari ini kita belum ada berkenaan dengan bahasa pemrograman atau ngoding ya. Nah, pada hari ini saya mengharapkan mahasiswa itu setelah selesai perkuliahan mampu menjelaskan teori dasar ya, ini secara pengetahuan. Nah, kemudian selain menjelaskan teori dasar dan logika fuzzy, harapannya adalah kalian sudah bisa mengidentifikasi bagaimana sih implementasi logika fuzzy dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga nanti kalau sudah masuk ke perangkat lunaknya, oh ternyata saya bisa buat ini loh, gitu ya, untuk kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mampu menuliskan ya, karena nanti akan ada sedikit hitung-hitungan. Kita menghitung bagaimana sih himpunan fuzzy dan juga variabel fuzzy, dan yang terakhir itu adalah menghitung operasi dasar dari himpunan fuzzy. Nah, oke, sekarang silakan lihat di layar ya. Ini ada sebuah gambar ya. Kita anggap saja adalah gambar kanan dan gambar kiri. Oke, apa yang bisa mungkin kalian bisa sampaikan terkait gambar ini? Yang memberikan pendapat? Ya, silakan Anissa. Baik, kalau menurut saya dari gambar di atas itu bisa kita lihat di situ ada orang yang sedang dijatuhi benda, terus dikasih tahu sama orang yang ada di sampingnya. Oke, ada yang akan kejatuhan benda, kemudian ada yang memperingatkan ya. Iya, Pak. Oke, ada yang punya pendapat lain? Silakan. Oke, mungkin yang di sebelahnya ya, Toga. Silakan Toga. Baik, bisa dilihat pada gambar yang kiri, orang yang mau dijatuhi benda itu, orang di sampingnya mengatakan kalau dia bilang itu lebih spesifik, sedangkan kalau yang di gambar pada gambar kanan lebih simpel, Pak. Oke, terima kasih ya. Oke, sekarang itu tadi dua dari pendapat temannya, gitu ya. Pendapat temannya itu tidak ada yang salah ya. Tapi apa hubungannya dengan logika fuzzy ya? Kalian bisa lihat pada bagian atas itu dalam dunia nyata ada yang namanya precision and significant ya. Nah, pada logika fuzzy itu bentuknya adalah signifikan ya. Sedangkan pada dunia nyata itu adalah precision ya. Jadi ada orang yang akan kejatuhan, pada beberapa kasus precision itu lebih baik gitu ya. Misalkan menyebutkan berapa kilo berapa, tapi ketika kasusnya ada orang mau kejatuhan gini terus bilang ada 1.500 kg benda yang akan menjatuhimu dengan kecepatan ini, ya keburu mati dia ya, keburu kegencet. Nah, sedangkan yang di sebelahnya langsung saja dia bilang awas gitu kan, sehingga dia bisa menghindar dari benda tersebut gitu yang akan jatuh. Nah, itulah dia logika fuzzy digunakan ya. Jadi walaupun logika fuzzy itu sifatnya signifikan, dia tetap dibutuhkan pada beberapa bidang atau beberapa kasus ya. Nah, dari gambar ini teman-teman kita bisa kemudian mendefinisikan apa sih sebenarnya fuzzy itu ya. Jadi ini adalah yang menurut ahlinya bahwa fuzzy itu umumnya diterapkan pada masalah-masalah yang tidak pasti ya, atau uncertainty gitu ya namanya ya. Kemudian hal-hal yang tidak pasti atau imprecise gitu. Nah, logika fuzzy ini juga menjembatani antara bahasa mesin ya, bahasa mesin itu kan presisi, bahasa pemrograman itu presisi gitu ya. Sedangkan kita manusia itu signifikan gitu ya. Yang kayak tadi manusia ya akan memperingati awas ada benda jatuh. Sedangkan bahasanya mesin adalah misalkan kalau kalian ujian kan yang keluar apa? Error atau running atau tidak gitu kan? Ya, kalau misalkan ada kebijakan dari dosen baru ada
Misalkan, oh ini tengah-tengah gitu ya, walaupun error tapi masih bisa ditoleransi. Gitu ya. Nah, contoh masalah yang tidak pasti itu apa? Ya, contoh masalah yang tidak pasti dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya gini. Si A dikatakan tinggi, tapi tingginya itu jika dia di atas 170 cm. Jadi orang di bawah 170 cm berarti otomatis dia tidak tinggi. Tapi bagaimana kalau si B kemudian tinggi badannya itu 169,8 cm? Padahal kan cuma beda sedikit saja ya. Tapi secara kelas yang satunya masuk tinggi, satunya masuk pendek atau tidak tinggi seperti itu ya. Kemudian ada juga di sini kecepatan ya. Misalkan kalian sedang bawa motor gitu ya. Nah, pelannya dia bawa motor gitu ya. Dia bawa motornya pelan gitu. Nah, pelannya di situ ternyata di bawah 20 km per jam. Tapi mungkin bagi beberapa orang 20 km per jam itu sudah cepat ya. Jadi inilah hal-hal yang tidak pasti. Hal-hal yang apa ya, kita bisa dalam kehidupan sehari-hari itu pelan, tinggi, pendek itu kan subjektif sifatnya ya. Oke, jadi ini adalah summary-nya bahwa logika fuzzy itu merupakan suatu pendekatan ya untuk mengambil keputusan sesuai dengan cara berpikir manusia. Jadi di antara tadi yang sudah disebutkan Safal, ada image processing, ada deep learning, ada pattern recognition, yang paling mendekati dengan logika manusia ataupun cara berpikir manusia adalah logika fuzzy, gitu ya. Oke, ya jadi itu tadi definisi dari logika fuzzy. Nah, berikutnya saya akan menayangkan sebuah video, tolong disimak dulu sampai habis. Nah, nanti setelah video ini saya akan menanyakan kepada mahasiswa kira-kira kesimpulan apa yang bisa diambil ya. Jadi dihubungkan dengan fuzzy ya. Dihubungkan dengan fuzzy, tayangan nanti ini apa hubungannya dengan fuzzy. Oke. Welcome. In this video, we talk about fuzzy logic, a tool engineers and scientists use to add intelligence into robots, video games, and even in household appliances. Fuzzy logic is fantastic as it solves complex problems by using simple rules. Let's see how an intelligent robot tackles the challenging task of boiling an egg using fuzzy logic. Boiled eggs are popular for breakfast worldwide. Boiling an egg sounds trivial. However, you have mastered the art of preparing a moving soft-boiled egg. Oke, itu ya tadi videonya dari sebuah animasi terkait water boiling egg gitu ya. Baik, mahasiswa ada yang bisa menyampaikan kesimpulan atau fakta apa yang bisa diambil dari video yang sudah dinonton tadi? Oke. Ya, sebelah sini lagi ya. Oke, silakan Farhan. Jadi tadi dari video yang sempat kita nonton bersama yang saya tangkap tadi, jadi ada sebuah kasus dalam proses perebusan telur. Jadi untuk telur direbus dalam waktu yang sama, misalkan 5 menit, itu menghasilkan hasil yang berbeda karena mungkin telurnya ukurannya berbeda. Jadi kalau semisal telurnya kecil terus direbus dalam waktu 5 menit, itu kan misalkan hasilnya perfect, nggak keras, nggak lembek juga. Tapi untuk telur yang besar ternyata kalau direbus 5 menit itu hasilnya belum matang gitu, masih setengah matang. Jadi di situ salah satu contoh kita dapat menggunakan logika fuzzy seperti itu. Dan juga dari video tersebut kita diberitahu bahwa step-step untuk melakukan fuzzy itu ada 3. Yang pertama ada klasifikasi, yang kedua ada inference, dan yang ketiga ada deklasifikasi. Dan juga yang terakhir tadi ada beberapa contoh logika fuzzy dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti di mesin cuci, terus di otomotif mobile, dan lain-lain seperti itu. Mungkin dari itu saja, Pak. Oke, terima kasih ya Farhan. Oke, tadi jawaban dari temannya itu sudah sangat bagus. Mungkin saya hanya menambahkan sedikit ya. Jadi tadi bisa dilihat bahwasannya telurnya itu ada berapa ukuran? Ada 3 ya. Apa saja ukurannya? Kecil, sedang, dan juga besar. Nah, yang jadi pertanyaan, kecil, sedang, dan besar apakah dapat diukur? Tidak ya. Yang bisa mengukur kecil, sedang, besar itu hanya
seperti di awal tadi adalah signifikansi dari manusia. Ya, itu tidak tidak akurat gitu ya. Yang mana kecil. Nah, kemudian tadi ada waktu masaknya ya, ada yang lama, ada yang sedang, ada yang cepat gitu. Nah, kita juga tidak bisa mengukur terkait lama, cepat, sedang itu berapa karena ukurannya kan harusnya dalam satuan entah detik ya atau menit gitu. Nah, di logika fuzzy itulah menggabungkan tadi ya seperti dikatakan di awal, menggabungkan antara bahasa mesin dengan bahasa manusia gitu. Nah, tadi juga Farhan sudah sedikit menyinggung bahwasannya tadi di tayangan tadi ada sedikit penerapan logika fuzzy dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu adalah subpokok bahasan yang akan kita bahas berikutnya. Oke, sebelum kita masuk ke pokok bahasan yang berikutnya, saya persilakan jika ada mahasiswa yang ingin bertanya, silakan boleh mengangkat tangannya. Oke, yang belum mungkin ya, Azriel silakan. Izin bertanya Pak, kan sebelumnya kita sudah mempelajari logika digital. Ya. Nah, pertanyaan saya, apa perbedaan logika digital dengan logika fuzzy? Jadi perbedaan antara logika digital dan logika fuzzy ya. Oke, terima kasih. Nah, bedanya logika digital itu adalah barang yang pasti. Ya, sesuatu yang pasti. Logika digital itu dianalogikan dengan 0 dan 1. Kondisi mati itu adalah 0, kondisi menyala adalah 1. Sedangkan logika fuzzy sesuai definisinya itu adalah logika yang samar. Jadi dia rentangnya antara 0 sampai 1 gitu. Contohnya kalau logika digital itu adalah sakral lampu ya. Kan cuma ada 2 kondisi. Mati atau menyala lampunya ya. Tidak ada ajeb-ajeb begitu di tengah-tengahnya gitu ya. Nah, tidak ada seperti itu. Jadi itu kasus yang berbeda. Ada kasus yang bisa kita implementasikan logika digital, namun pada beberapa kasus logika fuzzy lebih dapat menyesuaikan untuk masuk ke situ ya. Jadi itu perbedaan antara logika digital dan juga logika fuzzy. Nah, implementasinya seperti apa? Ya tadi itu logika digital pada lampu. Contohnya lagi untuk mikroprosesor ataupun mikrokontroler ya robot gitu ya biasanya dan kondisinya mati atau menyala ya. Nah, dari sini juga kita bisa berangkat terkait subpokok bahasan berikutnya, yakni implementasi logika fuzzy dalam kehidupan sehari-hari ya. Tadi sempat disebutkan sedikit oleh temannya. Nah, tapi sekarang saya tidak mau saya menyebutkan, kita akan bagi kelompok kecil ya. Saya bagi 3 saja ya. Untuk yang baris kanan, tengah, dan juga kiri. Silakan berembuk, berdiskusi. Mungkin saya kasih waktu kurang lebih 10 menit ya untuk mendiskusikan benda apa dalam kehidupan sehari-hari yang pernah kalian temui dan kemudian itu ada fuzzy di dalamnya ya. Dan kalian jelaskan bukan hanya sebutkan barangnya tapi sebutkan juga bagaimana fuzzy-nya bekerja. Oke ya, saya beri waktu 10 menit mulai dari sekarang. Silakan diskusi dengan teman-temannya. Oke, waktunya sudah habis ya. Nah, jadi saya akan meminta masing-masing dari kelompok kanan, tengah, dan juga kiri untuk satu orang perwakilannya menceritakan hasil diskusi kelompoknya benda apa yang dalam kehidupan sehari-hari itu terdapat implementasi logika fuzzy di dalamnya dan bagaimana logika fuzzy itu diterapkan. Mungkin dari yang sebelah kanan dulu, siapa perwakilannya? Oh ya, silakan Hayat. Baik, terima kasih Pak. Jadi setelah kami berdiskusi, kelompok kami mengambil contoh mesin cuci. Jadi di mesin cuci itu kami melihat bahwasanya logika fuzzy itu dia banyak nasi dengan airnya, seberapa banyak air dengan nasi dia akan mempengaruhi seberapa lama juga dia akan memasak. Jika nasinya banyak dan airnya banyak, maka dia akan dimasak. Di sini fungsi fuzzy dalam autofocus ini pasti akan Oke, terima kasih Warham dan juga kelompok yang sebelah kiri ya. Jadi benar sekali bahwasannya pada kamera itu, pada autofokus kamera itu terdapat logika fuzzy di dalamnya. Jadi tidak hanya benda yang besar ya, bahkan aplikasi-aplikasi di dalam handphone kalian atau ponsel kalian itu juga banyak logika fuzzy-nya. Tadi dari sebelah kiri mengemukakan bahwa pada kameranya
Ya, biasanya ada autofocus ataupun pencahayaannya itu otomatis karena lingkungan di sekitarnya ya menyesuaikan dengan gelap terangnya atau ke kondisi cahaya lingkungan yang ada di sekitarnya. Oke, bagus sekali. Saya rasa kalian sudah cukup paham ya terkait bagaimana logika fazi itu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya sebelum saya akhiri untuk pertemuan hari ini, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada? Oke, sudah jelas ya, sudah paham semua ya terkait materi hari ini. Nah, mungkin sebelum kita post test, saya meminta ada yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Boleh? Silakan siapa? Oh ya, silakan Fikram. Ya, kesimpulannya ya, apa yang kita sudah pelajari hari ini. Baik, untuk kesimpulan yang saya bisa simpulkan dari pertemuan kali ini itu bahwasannya logika fazi atau logika kabur ini merupakan suatu logika yang metodenya itu paling mendekati dengan pemikiran manusia. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti penggunaan mesin cuci, rice cooker, dan juga autofocus pada kamera yang seperti yang dijelaskan tadi. Nah, untuk penerapan logika fazi ini dimulai itu untuk variabel-variabelnya itu dibagi dari beberapa bagian. Seperti yang dijelaskan tadi itu untuk variabel contohnya seperti umur. Misalnya umur itu ada umur tua dari usia sekian sampai sekian, parubaya dari sekian sampai sekian, dan muda usianya dari sekian sampai sekian. Begitupun juga dengan IPK, ada yang rendah, sedang, dan tinggi. Untuk yang dapat saya simpulkan itu, Pak. Oke, mungkin kita beri apresiasi dulu untuk temannya ya. Oke, jadi untuk logika fazi ya, pengantar logika fazi pada hari ini, kita tadi sudah sama-sama membahas apa yang pertama ada definisi dari logika fazi itu sendiri ya. Kemudian tadi kita sudah membahas terkait kegunaan fazi dalam kehidupan sehari-hari, himpunan dan variabel fazi, dan yang terakhir ada operasi logika fazi. Nah, untuk mempermantap atau untuk mengevaluasi kegiatan kita pada hari ini, saya ada kuis ya. Boleh mengeluarkan kertas masing-masing, langsung dijawab saja di kertasnya ya. Ada hitungan di situ, jadi nanti boleh dicakar sedikit ya untuk kuisnya. Oke, silahkan langsung dikerjakan kuisnya, soalnya tertera di papan. Oke, silahkan. Saya beri waktu 10 menit ya. Ada 2 nomor ya, silahkan. Oke, waktunya habis ya. Silahkan dikumpulkan jawaban kuisnya ke depan. Oke, silakan. Kasih tahu. Ya, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing ya. Nanti saya akan periksa kuisnya, kemudian di pekan depan sebelum kita masuk ke pokok bahasan berikutnya, saya akan membagikan hasil kuisnya dan ada review sedikit ya. Mungkin ada yang jawabannya masih kurang tepat. Nanti kita akan permantap minggu depan. Baik, sebelum kegiatan hari ini berakhir, boleh dilihat ya, ini ada tugasnya. Jadi, untuk tugasnya ini sudah tersedia di LMS-nya ya. Di LMS-nya di igreen.uho.ac.id, nanti diakses di sana. Materi hari ini pun juga sudah tersedia di LMS-nya. Nanti kalian silakan akses ya, tugasnya hanya 2 nomor. Walaupun 2 nomor, tapi ini yang nomor 2 ini agak sulit ya, perhitungan terkait himpunan, variabel, dan juga operator. Tugasnya ini boleh diketik ya, nanti dikumpulkan formatnya adalah PDF. Deadline-nya itu pekan depan ya, tanggal 22 September 2023. Oke, ada pertanyaan terkait tugasnya atau sudah paham semuanya? Paham, Pak. Oke, jelas ya terkait tugasnya. Nanti jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan bisa dikomunikasikan melalui WhatsApp grup ya. Oke, baik. Sebelum saya tutup, untuk minggu depan ya, kita akan belajar terkait yang pertama itu fungsi keanggotaan fazi ya. Kemudian kita akan belajar jenis keanggotaan fazi, kurva linear, kurva segitiga, kurva trapesium, kurva sigmoid, dan juga kurva lonceng, serta contoh kasus fungsi keanggotaan fazi. Ya, jadi akan sudah mulai masuk ke matematikanya yang lebih mendalam lagi. Oke? Saya cukupkan untuk hari ini. Semoga semuanya sehat selalu. Terima kasih atas kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.